Meski El Nino telah berakhir dan La Nina segera muncul, namun udara di sejumlah wilayah tanah air masih terasa gerah. Fenomena apa yang terjadi? Ikuti penjelasannya sebagai berikut. Fenomena iklim El Nino, yang memicu penurunan curah hujan dan kekeringan di Indonesia resmi berakhir. Namun begitu di sejumlah daerah masih terasa panas dan kondisi gerah, apa penyebabnya? Informasi terkini mengungkap El Nino sudah berstatus netral, alias berakhir usai terdeteksi setidaknya sejak Juli 2023. Sebaliknya, La Nina yang merupakan anomali iklim, yang bisa menambah curah hujan di Indonesia akan segera muncul. El Nino dan La Nina merupakan bagian dari El Nino Southern Oscillation, ENSO, sebuah pola iklim berulang yang melibatkan perubahan suhu permukaan laut atau SST di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur. Jika suhu lebih besar atau sama dengan 0,5 derajat Celcius, El Nino dinyatakan muncul. Jika kurang dari atau sama dengan 0,5 derajat Celcius, giliran La Nina bangkit. Di antara angka-angka itu, ENSO statusnya netral. Badan Meteorologi Australia, BOM, mengatakan peluang terjadinya La Nina semakin besar. Menurut lembaga itu, ada sejumlah kriteria yang mendukung kemunculan La Nina. Pertama, fase ENSO netral atau El Nino sedang menurun. Kedua, 4 dari 10 tahun pantauan pola indeks osilasi selatan atau SOI, menunjukkan karakteristik La Nina. Ketiga, ada pendinginan bawah permukaan signifikan, yang teramati di Samudra Pasifik Khatulistiwa bagian barat atau tengah. Keempat, sepertiga atau lebih model iklim, yang disurvei menunjukkan pendinginan berkelanjutan hingga setidaknya 0,8 derajat Celcius, di bawah rata-rata di wilayah Nino 3 atau Nino 3.4, di Samudra Pasifik pada akhir musim dingin atau musim semi. Meski El Nino telah berakhir dan La Nina segera muncul, tetapi udara di sejumlah wilayah tanah air masih terasa gerah. Menurut BMKG, cuaca panas dan cenderung gerah yang terjadi belakangan ini, disebabkan oleh peralihan musim atau pancaroba. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, dalam sebuah keterangan, mengatakan suhu panas saat ini, terjadi akibat dari pemanasan permukaan sebagai dampak dari mulai berkurangnya pembentukan awan, dan berkurangnya curah hujan. Peristiwa ini merupakan sesuatu yang umum terjadi pada periode peralihan musim hujan ke musim kemarau. Hal ini sebagai kombinasi dampak pemanasan permukaan dan kelembaban yang masih relatif tinggi pada periode peralihan musim. Sementara itu, kondisi gerah serupa juga dapat terasa jika langit masih tertutup awan dengan suhu udara serta kelembapan udara yang relatif tinggi. Namun udara akan berangsur-angsur mendingin kembali jika hujan sudah mulai turun. Periode peralihan ini, umumnya dicirikan dengan kondisi pagi hari yang cerah, siang hari yang terik dengan pertumbuhan awan yang pesat, diiringi peningkatan suhu udara, kemudian terjadi hujan pada siang menjelang sore hari, atau sore menjelang malam hari. Kata Dwi Korita. Saat ini, beberapa wilayah juga diperkirakan mulai masuk musim kemarau, termasuk di wilayah Jabodetabek. Menurut BMKG, sebagian besar wilayah diprediksi mengalami awal musim kemarau pada Mei hingga Agustus 2024. Daftar lengkap wilayah yang akan memasuki musim kemarau pada dasarian ketiga, Mei 2024, mencakup sejumlah provinsi dan kabupaten, antara lain, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini, terima kasih Anda telah menonton. Jika Anda menikmati konten ini dan ingin tetap terhubung dengan kami, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe. Dengan demikian Anda akan selalu mendapatkan informasi berkualitas dan terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.